Kalau dia benar, dia di jalannya Nabi Muhammad, aku siap taruh sandalnya di kepalaku. Tapi kalau sudah melawan dengan Nabi Muhammad, menceng dari Nabi Muhammad, aku siap buka dada sekalipun itu guruku. Tapi begini, sebelum Anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum Anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan Anda buat-buat ziarah kubur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sahabatnya saya akan menampilkan terkait video Pak Kiai, yang mana Pak Kiai ini menasehati Ormas Nahdlatul Ulama yang katanya banyak sekali penyimpangan dalam Ormas ini. Dan Nahdlatul Ulama sekarang tidak seperti Nahdlatul Ulama seperti yang dulu tentunya, karena dalam statement beliau ini sahabatnya beliau menyindir-nyindir yang mana Nahdlatul Ulama yang sekarang itu banyak sekali penyimpangan dari ajaran Rasulullah SAW. Dan beliau ini sampai-sampai mengatakan, saya berani menaruh sandal saya di kepala jika ajaran Nahdlatul Ulama sekarang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah sahabatnya, sangat tegas sekali pernyataan dari Kiai ini. Bahkan beliau ini menyindir-nyindir Ormas Nahdlatul Ulama sekarang, yang mana sekarang ini banyak sekali wadah-wadah yang kotor katanya. Untuk video selanjutnya sahabatnya, coba kita simak saja nasihat Kiai ini untuk Nahdlatul Ulama. Kita simak videonya. Sekali kepada orang-orang yang fanatik buta. Mana Nabi, mana Rasulullah? Faktornya itu adalah organisasi, faktornya partai kita, faktornya itu guru saya, faktornya guru saya ikuti. Saya hormat. Untuk apa? Menyampaikan saya kepada Nabi Muhammad, bukan guru saya malah menyesatkan kita. Kalau dia benar, dia di jalannya Nabi Muhammad, aku siap taruh sandalnya di kepalaku. Tapi kalau sudah melawan dengan Nabi Muhammad, menceng dari Nabi Muhammad, aku siap buka dada sekalipun itu guruku. Jangan khianat kepada Nabi Muhammad. Ngaku sebagai umatnya, mengharapkan syafaatnya, begini perilakunya. Hati-hati, hati-hati. Berjuang karena Allah dan Rasulullah, bukan karena fulan atau fulan. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama, teman-teman kita sendiri seperjuangan, kita bahsul masail bersama-sama. Ingat, didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tetap semacam itu, monggo kau berjuangkan. Tapi giliran wadahnya itu kotor, wadahnya itu banyak penyakitnya, wadahnya ada penyesatannya, jangan fanatik buta. Giliran gak benar dengan Nabi, menyalahi ajaran Nabi, maka kita siap untuk melawannya. Atau istilahnya Habib Taufik, kalau supirnya mabok, mau tetap naik bisnya? Mau naik bis yang supirnya masuk jurang aku nanti. Kalau jurang di dunia, bis itu hanya pendekatan akal, artinya masuk neraka. Ingat omongan ini, saya lillahi ta'ala, tidak ada tendensi ini atau ini atau ini. Jangan nomor dua kan Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Kapan itu terjadi? Sewaktu di hati kita ada Habibuna Muhammad. Kenali Nabi Muhammad, kagumi Nabi Muhammad. Bagaimana? Pelajari sejarah Nabi Muhammad. Masya Allah sahabatnya, sudah kita menyimak nasihat dari Pak Yai tadi, yang mana beliau ini sangat tegas sekali menyampaikan bahwa memang kita harus berpegang kepada kebenaran. Dan beliau ini tidak pandang bulu tentunya, walaupun itu gurunya kalau menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan beliau ini sendiri akan tegak dan membusukkan dada untuk melawan kemungkaran tersebut. Jadi inti dari pembicaraan Pak Yai ini sahabatnya, memang kita tidak boleh taklid buta dengan ormas atau kiai-kiai tertentu yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan tentunya sahabatnya, apapun ormas kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya guru kita satu-satunya adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah suri tauladan yang patut kita tiru tentunya sahabat ya.
Dan juga kita tidak boleh terlalu fanatik dengan ormas-ormas tertentu. Jika ormas tersebut menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka patut untuk kita tinggalkan. Maka dari itu sahabatnya, dalam video ini saya sangat mendukung statement dari Pak Yai ini, yang mana beliau sangat tegas sekali dalam penyampaiannya. Mungkin sahabatnya di akhir zaman ini sangat jarang sekali kiai yang seperti ini, yang tegak menjunjung tinggi ajaran Rasulullah SAW. Dan beliau ini tidak fanatik buta kepada ormas, apalagi jika ormas tersebut menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Sebagai penutup sahabatnya, ini saya akan tampilkan video dari Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa agama Islam ini memang sudah sempurna dan tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau memang dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu, tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama, baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya, cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan, sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami, menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang, ditunjukkan gitu kan. Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat, doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Nggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri, semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya, gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudaraku? Rasulullah untuk pindah rumah pernah baca-baca gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda Muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang, bid'ah itu lawannya sunnah. Anak anda akan buat 10 bid'ah, cucunya akan buat 100 bid'ah, akan banyak bid'ah merakar di masyarakat, dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan? Ini bahaya. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan.
Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, nggak ada. Mohon maaf sahabatnya jika penyampaian saya ini ada yang membuat sahabat semua tersinggung. Mungkin itu atas kesalahan saya pribadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.